Bab 1526, Sekelompok Manusia Lemah. Pada saat ini, aura Zanu telah menjadi sangat tidak normal, setidaknya mencapai alam sentuhan sejati tingkat 4. Bahkan pemilik pena Tao pun terkejut. Kenapa kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat pesat? Di kejauhan, Liani yang berada di depan Sander juga merasakan berbahaya. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Zanu, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya, tetapi dia tidak mundur selangkah pun, lentera ajaib di tangannya bergetar hebat. Tetapi, firasatnya mengatakan dia tidak dapat menahan serangan Zanu saat ini. Namun dia tetap tidak mundur. Dia melangkah maju sambil memegang lentera ajaib, dan lentera ajaib di tangannya dan dirinya sendiri mulai terbakar bersamaan. Manusia dan lentera terbakar pada saat yang sama. Boom! Aura Liani tiba-tiba meningkat pesat, dan cahaya lentera berkumpul di antara alisnya. Kemudian, bara api lentera ajaib menyembur keluar, dan tekanan yang kuat langsung menyapu seluruh wilayah. Lentera ajaib. Ini adalah serangan terkuat dari lentera ajaib. Kemampuan Liani masih tidak mencukupi saat ini. Dia mencoba mengaktifkan lentera ajaib secara paksa, wajahnya berubah sepucat kertas dan sangat lemah dalam sekejap mata. Begitu lentera ajaib muncul, dimensi di depannya langsung berubah menjadi lautan api, menyelimuti Zanu yang menyerang ke arah mereka. Namun dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba melesat dari dalam cahaya lentera ajaib. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan api ajaib. Kemudian, Zanu bergegas menuju Liani dengan segel darah di tangannya. Melihat pemandangan ini, Liani perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengaktifkan lentera ajaib di tangannya dan hanya bisa menunggu kematian. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah kekuatan yang menyelimutinya dan melemparnya ke tempat yang jauh. Dia membuka matanya dan melihat Sander di kejauhan tiba-tiba menyerang ke arah Zanu. Pada saat ini, Sander juga membangkitkan kekuatan fisiknya, kekuatan darah, dan jiwanya. Wah! Begitu Sander mengayunkan pedangnya, Zanu langsung terpental. Kekuatan lentera ajaib dan yang dikeluarkan Zanu langsung musnah dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah Sander mengayunkan pedang, dia langsung muntah darah beberapa kali. Pada saat ini, teratai suci di tubuhnya sudah tidak dapat menyembuhkan lukanya, karena lukanya terlalu parah. Dia dalam bahaya besar pada saat ini, karena tanpa pedang King Xuan untuk menenangkan jiwanya, rohnya sangat tidak stabil, dan jika dia tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur total. Di kejauhan, setelah Zanu berhenti, tubuhnya babak belur, tetapi segel merah di tangannya mampu menahan kekuatan serangan pedangnya Sander. Tidak hanya itu, dia juga memancarkan aura kekuatan yang mengerikan dari dalam tubuhnya. Pemilik pena Tao menatap segel berwarna merah dan mengerutkan kening. Zanu menatap Sander di kejauhan. Ekspresi wajahnya tampak masam sekali. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengeluarkan jurus pamungkasnya, dia masih tidak dapat membunuh Sander. Zanu menoleh kondisi sekelilingnya. Situasi pertempuran tidak menguntungkan bagi mereka saat ini karena semangat juang anggota keluarga Tian terlalu mengerikan. Para master keluarga Tian telah melupakan hidup dan mati pada saat ini, dan mereka semangat 45, dan kekuatan tempur mereka hampir melampaui tingkat normal mereka. Terus bertempur seperti ini akan sangat merugikan dinasti. Dia tahu tidak dapat mengulur waktu lebih lama lagi. Tatapan Zanu kembali tertuju pada Sander. Sander adalah intinya. Asalkan Sander mati, keluarga Tian akan langsung runtuh. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi, matanya tertuju pada segel berwarna merah. Sebenarnya, dia belum membiarkan segel itu mengenalinya sebagai tuan,
karena dia masih sangat takut pada master misterius di bawah tambang ilahi. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal itu. Selama Sander belum mati, dinasti tidak akan pernah damai. Dia merentangkan telapak tangannya, dan segel merah itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan masuk ke alisnya. Tetapi kali ini, dia tidak melawan dan membiarkan segel merah itu memasuki lautan kesadarannya. Boom! Aura merah tiba-tiba terpancar dari tubuh Zanu, dan auranya tiba-tiba melonjak tinggi lagi pada saat ini. Alarm sentuhan sejati tingkat 5. Pada saat ini, auranya sangat kuat seolah-olah bisa menekan segalanya. Semua orang terkejut dan serentak menatap Zanu. Pemilik pena Tao menatap Zanu dengan muka cemberut. Zanu juga sedikit bingung, merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Setelah sesaat kebingungan, dia tertawa terbahak-bahak. Kekuatan. Meskipun kekuatan itu bukan miliknya, namun pada saat itu dia bisa mengendalikannya. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, Zanu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sander di kejauhan. Dia tertawa. Apalagi Sander saat ini sudah berada di ujung batas kekuatannya, bahkan jika Sander dalam kondisi puncak, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Di kejauhan, Liani berjalan ke arah Sander. Dia menatap Zanu yang auranya tidak normal. Wajahnya sepucat kertas, tetapi lebih dari itu, ada tekad di dalamnya. Di belakangnya, beberapa anggota penting keluarga Tian juga memperlihatkan dengan ekspresi tidak senang di wajah. Mereka tidak menyangka Zanu tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Sander Ye. Suara Zanu menggema dengan nyaring. Dia perlahan berjalan menuju Sander. Pada saat ini, dia lebih percaya diri daripada sebelumnya. Bukankah kamu sangat hebat? Ayolah lagi. Di samping Sander, Liani berdiri di depan Sander, namun tak lama kemudian, dia ditarik ke belakang oleh Sander. Liani menoleh ke arah Sander, dan Sander menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Zanu tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Zanu. Sander menatap pemilik pena Tao, menyadari pemilik pena Tao juga bingung. Dia langsung mengerutkan kening. Apakah kekuatan orang ini tidak ada hubungannya dengan pemilik pena Tao? Pada saat ini, aura ilahi yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Sander. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, Sander merasa seolah-olah ada batu besar yang menimpa dadanya dan dia tidak bisa bernapas. Ini bukan kekuatannya Zanu. Zanu menatap Sander dan berkata dengan suara galak, "Mati sana." Usai berkata, dia tiba-tiba melompat dan menyerbu langsung ke arah Sander. Karena serangan ini, wilayah Tian langsung retak. Alarm sentuhan sejati tingkat 5. Aura yang memancar keluar bahkan lebih mengerikan dari momen puncak Sander sebelumnya. Diselimuti dengan auranya Zanu, Sander tidak bisa bernapas lagi. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap pada saat itu. Di kejauhan, pemilik pena Tao menatap Sander. Dia tidak lagi memikirkan masalah peningkatan kekuatannya Zanu. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya sekarang, yaitu dia akan menang. Karena Sander tidak mampu bersaing dengan Zanu saat ini, Sander hanya punya dua pilihan, yaitu pertama, menyerah, dan kedua, dipukuli sampai mati oleh Zanu. Tidak peduli yang mana, pemilik pena Tao yang menang. Asal dia menang, dia akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, Sander yang berada di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Semua orang di wilayah Tian, dengarkan perintahku dan bantulah aku. Setelah berkata demikian, dia mengangkat pedang Yi dengan tinggi, dan suaranya menggema di langit. Aku bersedia membantu ketua klan. Di wilayah Tian, terdengar teriakan yang sangat nyaring. Dalam sekejap,
Kekuatan keyakinan berkumpul dari seluruh langit dan mengalir ke tubuh Sander. Kekuatan keyakinan. Jika dulu, Sander tidak akan mampu mengumpulkan kekuatan keyakinan anggota keluarga Tian dalam waktu sesingkat itu, namun kini, dia berjuang demi keluarga Tian, dan dia sudah mendapat pengakuan tinggi dari keluarga Tian, maka bisa dikatakan dia telah mendapat banyak dukungan. Dalam sekejap, ilmu keyakinan Sander muncul lagi, dan tekanan kuat dari ilmu pedang keyakinan secara langsung melawan tekanan kekuatan yang dilepaskan oleh Zanu. Sander menebas pedangnya dengan kuat. Ledakan. Hanya dengan satu serangan pedang, cahaya merah yang keluar dari tubuh Zanu hancur berkeping-keping, dan dia langsung terbang sangat jauh. Sander yel. Di kejauhan, pemilik pena Tao meraung, "Kamu menggunakan kekuatan keyakinan." Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, karena dia menyadari bahwa Sander tidak menggunakan kekuatan keyakinan dari alam semesta Guanxuan, tetapi dari wilayah Tian, dan tampaknya bukan melanggar aturan. Meski begitu, dia masih ingin mengutuk. Pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Tak disangka kamu benar-benar menggunakan kekuatan keyakinan, dasar tidak tahu malu." Dia tidak menyangka bahwa ini adalah jurus pamungkas terbesar yang dimiliki Sander. Meskipun kekuatan keyakinan para master wilayah Tian tidak begitu murni saat ini, namun tetap saja itu adalah kekuatan keyakinan. Sander sedang melatih ilmu ketertiban. Dengan berkah kekuatan keyakinan ini, itu setara dengan hidup kembali dalam sekejap mata. Lagi pula, master di wilayah Tian lebih kuat daripada master di alam semesta Guanxuan. Faktor ini sudah menutupi kekurangan kekuatan keyakinan yang tidak murni. Hanya dengan satu tebasan pedang, Sander langsung membuat Zanu terpelanting dan luka parah. Sander yang hanya tinggal roh juga tidak peduli dengan jiwa ilusinya, tetapi menoleh ke arah pemilik pena Tao yang tidak jauh darinya. Melihat Sander menoleh, pemilik pena Tao langsung berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah, orang ini ingin membunuhku. Namun, Sander tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun saat ini dia telah mengumpulkan kekuatan keyakinan yang kuat, dia sama sekali tidak berani mengayunkan pedang, karena kini yang tersisa hanya jiwanya, dan jiwanya masih sangat lemah dan tidak sanggup mengayunkan pedangnya lagi. Dia benar-benar mencapai batasnya sekarang. Kander memandang Zanu dari kejauhan. Pada saat ini, jiwa Zanu sangat lemah, dan segel berwarna merah mengambang di antara alisnya. Melihat Zanu, Sander mengerutkan kening. Berdasarkan logika, serangan pedang tadi seharusnya bisa membunuhnya. Namun, tak disangka masih hidup. Tatapan Sander tertuju pada segel merah di antara alisnya Zanu. Sepertinya faktor segel itu. Zanu hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba keluar dari segel, "Dasar manusia tidak berguna." Setelah berkata demikian, segel itu bergetar hebat, lalu sebuah bayangan virtual perlahan mengembun darinya. Saat berikutnya, jiwa Zanu menjadi ilusi dan transparan. Merasuki secara paksa. Zanu merasa ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanpa kekuatan untuk melawan, jiwa Zanu langsung ditempati dan kesadaran aslinya pun dihapus bersih. Kurang ajar. Pada saat ini, leluhur dinasti dalam kekosongan dimensi itu tiba-tiba meraung dengan marah, dan tekanan kuat langsung menekan ke arah Zanu. Zanu mengangkat tangannya dan meninju. Boom! Hanya satu pukulan, dan dia benar-benar meledakkan leluhur dinasti. Semua orang tercengang. Zanu melirik semua orang di lapangan dengan ekspresi meremehkan di wajahnya, sekelompok manusia lemah. Bersambung.